Salatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Tapi ini yang pertama dimulai, silakan. Ana Ustaz. Mira ya. Silakan Ukti Mira dibaca. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu al-hadisnya al-hadis tsani wal Al-hadits tsani wa salasun. ya wasalatuna terus wa an Abi Hurairah Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ma li 'abdil mu'mini jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Al-Bukhari. Asyarhu hadal hadithu tarwihil nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anillahi wa yusammil ulama'u rahimahumullahu hadal qisma minal hadithi al-hadithul qudsi. al-haditsa. Maf'ul kedua. Jadi yusamma sama yusami itu butuh dua maf'ul ya. Butuh dua maf'ul. Maf'ul yang pertama hadza, maf'ul yang kedua haditsa, al-haditsa. Ya. Al-hadits al-qudsi lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-hadits al-qudsiyah. Qudsiyah. Al-hadits al-qudsi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu anillahi. Kalau sudah ada alif lamnya berarti tidak pakai lafzul jalalah lagi ya. Li'annar rasula sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu anillahi. Qauluhu safiyahu. As-safi man yastafil insan. As-safiyyu. As-safiyyu man yastafil insanu wa yakhtaruhu yara annahu dhu silatin minhu siyatin min waladin au ammin au abin au au sadiqin idza akhadahu la thumma ihtasabahu al-insan alaysa lahu jannata. ففي هذا دليل على فضيلة على قبض الصفي من الدنيا وأن الله يجازي الإنسان إذا احتسب يجازيه الجنة وفيه دليل على فضل الله سبحانه وتعالى على wa karamihi. Itu atau kepada fadli. Ala fadlillah wa karamihi. Wa karami ala abdihi. Fa inna malakahu wal salah, fa in mulkahu atau mulkuhu. Nah, khabarnya inna mulkuhu. Fa innal mulku wal amruhu wa anta wa safiyyu lakuma lillahi azza wa jalla wa ma'a dzalika qadallahu safiyal insani wahtasaba fa inna lahu hadzal jazaa'al azima. Azima ya. Baik, diartikan dulu. Hadis ke-32 dari Abi Hurairah anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah seorang hamba yang beriman memperoleh balasan jika aku mengambil kekasihnya dari penduduk dunia, kemudian
dia berharap balasan, melainkan surga. Hadis riwayat Bentar. Bukhari. Ya, sebenarnya ada ma li abdi mukmin. Itu li abdi sebagai apa? Jar majrur Ustaz, Iya, maksudnya fi mahali apa ini? li rofin Sebagai apa? sebagai khobar, Mubtadanya mana? manya. Ma, bukan itu manafi. Manafi itu huruf. Oh, jazaun Ustaz. Jazaun ya. Mali abdi jazaun. Ini ma-nya bermakna laisa dan amalannya sama seperti laisa. Mali abdi jazaun. Jazaun itu isimnya. Jadi ma ini ada dua. Ada ma yang bermakna laisa, ya manafi yang beramal seperti amalannya laisa, atau dikenal dengan ma hijazi apa ya? Lupa. Nah. Ma hijazi. Lupa nah, Pak. Tapi ini ma ini ya bermakna laisa, beramalan seperti amalan laisa. Kalau ma hijazi itu lupa lah. Ma hijazi ya. Lupa. Nanti coba cari lagi. Ada lupa. Ada satu lagi ada ma-nya itu ada ma hijazia, ma al hijazia, ada ma yang bermakna laisa ataupun beramalan seperti amalnya laisa. Kita teruskan dulu ya. Ini tadi jaza ininya ya, isimnya, isim dan ma. Ya ini Eh, ma bermakna laisa. Nanti seperti dijelaskan di bawah ini ada di bawahnya. ya, Ustaz. Ya, Syarhu terus uh, hadis ini Sallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkannya dari Allah. Para ulama menyebutkan semoga Allah merahmati mereka, menamai atau menyebut menyebutnya, menamainya sama yusami menamakan atau menamai. ya. Para ulama menamai semoga Allah merahmati mereka bagian dari hadis ini yaitu sebagai hadis qudsi. Ya, Karena Rasulullah SAW yang meriwayatkannya dari Allah. ya Firman, meriwayatkan dari Allah. firman Allah Ta'ala, Sofiyu, yaitu orang yang paling dicintai, Ustaz. Itu. Sofiu itu ada tafsirnya itu. Sofiu man yastofihi al insanu wa yakhtaruhu. Istofa yastofi pilihan, pilihan, memilih, atau orang yang seorang insan itu memilihnya. Wa yakhtaru sama maknanya, istofa sama yakhtaru sama. Ya, cuma di sini adalah orang yang dikasihinya ya, orang yang dicintainya, orang yang disayanginya. Nah, Ustaz. Wa yaro, As- belum Ustaz. As-Sofi, kekasih. ya, Siapa ya, yang orang orang insan, yang siapa hmm, yang memilih kekasihnya dan ya Ustaz, yakhtar memilih juga Ustaz. ya ini maknanya sama, orang yang dipilih oleh seorang, orang yang dipilih oleh seseorang, maksudnya orang yang ada di hatinya lah, maksudnya disayangi, dicintai gitu ya di hatinya. Hmm. Baik Ser- itu bapaknya kah ataukah temannya atau pokoknya siapa saja yang orang itu dijadikan orang spesial di hatinya yang dicintai. serta melihat sungguh Enggak, dan insan dia melihat dan dia bahwa- melihat bahwasanya orang temannya tersebut orang tersebut memiliki hubungan yang erat dengannya. yang berhubungan yang kuat darinya berupa Apakah berupa putranya, uh, saudaranya, temannya, ayahnya, ibu atau temannya. ya jadi di sini walaupun teman walaupun tidak punya hubungan kerabat ataupun tidak hubungan darah, tapi kalau dia memang punya hubungan yang kuat dengan temannya maka bisa dikatakan sofi ya. Hmm. Hmm. Kemudian coba itu lu itu di rob lu apa itu lu itu Dulu sebagai khobar Ustaz khobar dari dari Anna berarti ngerti gimana ini itu memiliki hubungan. irobnya gimana. Zu khobarun khobarun Anna marfu'un wala matarafihi al-wawu li'annahu min asmal khamsa.
Minal asmail khamsah. Kemudian yang setelahnya pasti pasti apa? Mudhofun ilaih ya. Terus kemudian idza akhadahullahu, Jika Allah jika Azza wa Jalla ambil kekasihnya, kemudian orang itu berharap pahala dari Allah, maka tidak ada baginya balasan melainkan surga. nah ini kan falaisa lahu jazaun illal jannah, seperti ma li abdi jazaun gitu ya. Semakna. Ya kan falaisa lahu jazaun illal jannah. Seperti ma lahu jazaun illal jannah. Ini namanya bermakna laisa ya, bermakna ataupun seperti yang seperti amalannya amalan laisa. Nanti coba anda carikan insya Allah kalau anda sempat ya ma. Terus diteruskan dulu. Dan di dalam hal ini terdapat bukti taman sabar dengan diambilnya kekasih. Ya. Ulangi sebentar, Dan, di dalam ini ada dan, dalil atas keutamaan sabar. dan di dalam hal ini terdalil atas keutamaan sabar dengan diambil ya Ustaz. Qabdi. Iya. Dengan diambilnya kekasihnya atau dimatikannya kekasihnya atau diambil, ya Diambilnya diwafat. dari dunia. Kekasihnya Dan dari wa anallaha. dan sungguh Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan kepada seorang insan jika dia mengharapkan pahala. Eh, Allah dan akan padanya dan berupa. ya, berikan balasannya surga ya. Dan dalam hadis ini terdapat bukti atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaannya terhadap seorang hamba, terhadap hambanya. Ya, karom itu kedermawanan Allah atas hambanya. Mulia, Nursil. Kalau mulia itu kemuliaan atau kedermawanan ya. Tapi karom itu jud, lebih lebih mengarah kepada jud, kedermawanan. Oh, maka Lain maka maka sungguh kerajaan itu adalah miliknya, perkara itu adalah perintahnya, serta engkau dan perkara itu perkaranya. Perkara itu adalah perkaranya. Kekuasaan itu adalah kekuasaannya dan perkaranya adalah perkaranya. nah, Ustaz. Dan perkara itu adalah perkaranya dan engkau bersama kekasihmu, kalian berdua adalah milik Allah Azza wa Jal. Ya, engkau dan kekasihmu atau orang yang kau cinta itu keduanya milik Allah Azza wa Jalla. Terus Kalian bersatu, sama dengan maka maka jika Allah Subhanahu wa taala mengambil kekasih seorang insan dan mm, dia pahala dari Allah, sungguh mm, bagi balasan yang besar. balasan yang besar. Baik, insyaallah. Ya, nanti insyaallah anda carikan yang main ya kalau anda sempat. Mudah-mudahan bisa anda carikan. Main sebenarnya soalnya penting juga sih ya. Ada ma, ada nanti ma hijaziyah, satu lagi ma atau ma hijaziyah yang beramal seperti Laisa. Gimana lupa. Nanti anda carikan insyaallah tentang ma ini. Berikutnya ini siapa ini? Wati Ustaz. Tafadhali. Wa fi hadzal hadithi aidan minal fawaidi al-isyaratu ila af'alillahi min qawlihi. Halo Ustaz? Ya, teruskan. Min qawlihi. Idza qabattu safiyahu wa la syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yuridu Iya, fa'alu lima yurid. Terus walakinna yujibu alaina. kalau kalau ada walakin setelahnya fiil, kamu baca walakin, jangan walakinna. Walakin yajibu, Yajibu Ustaz atau yujibu? yajibu alaina, wajib atas kita. Walakin yajibu alaina an na'lima an fa'alallahu ta'ala Itu salah itu. kullahu. Salah itu. An
yajibu alaina an alima ya. Oh ya, 5 sini. Alima ya'lamu. Bukan ya'limu ya. Iya, di sini nun. Iya, maksudnya di sini Walakin wazan. Anak lama, bukan anak 5. Teruskan. walakin yajibu alaina an ya'lama an fa'alallahu ta'ala kullahu khairan. Sebentar. Tadi mana ini? Walakin yajibu anak lama anna fi'lallahi ta'ala kullahu khairun. Khairan. Sebagai apa ini khairun? Khobar. Kabar dari? Bukan isimnya lagi. Isim. Enggak ada. Ini kalau sudah walakin, perhatikan kalau sudah ada walakin. Kemudian kan setelahnya yajibu, ini kan fi'il mudhari ya, wajaba yajibu. Kamu baca lakin, lakin yajibu. Nah, kalau kamu baca lakin, berarti dia sudah tidak beramalan. Sudah tidak ada isimnya, tidak ada khobarnya, sudah tidak ada. Selesai sudah. Kemudian yajibu ini fi'il kan, alina muta'aliknya. Nah, anna lama ini fa'il dari yajibu. Nah, anna fi'lallahi ta'ala, di sini ada anna. Perhatikan di mana ada anna, harus ada isim dan khobarnya. Mafhum ya? Nah, di sini anna fi'la ini khobar dari isim dari anna. Berarti khairun ini khobarnya. Iya, Ustaz. Terus la yunsabu syarru ilallahi abadan. Wa syarru idza waqa'a fa innama yaqa'u fil maf'ulati. fil maf'ulati. Fil maf'ulati. La yaqa'u fil fi'li. Fa mathalan idza qaddarallahu 'alal insani ma yakrahu. Fala syakka an ma yakrahuhu. Fala syakka an ma yakrahuhul insanu. Fala syakka annama anna itu kan ya anna. Fala syakka annama yakrahuhul insanu binisbati ilaihi syarrun. Syarrun sebagai apa ini? Khobarnya anna. Khobarnya anna. Sudah kata sini marfu ya. Dan marfu nanti tinggal ingat tuh isim yang marfu ada 7 nih, apa aja nih? Apakah dia fa'il, ataukah dia naibul fa'il, ataukah dia isim kana ya. Tinggal kamu cari di antara 7 isim marfu itu ya. Terus lakin nasyaro. Nah, di sini kalau ada isim seperti ini baru antum baca lakinna ya. Iya. Lakin nasyara fi hadzal muqaddari la fi taqdirillahi. Lianna Allah ta'ala la yuqaddiruhu illa lihikmatin azimatin. Imma lil muqaddari alaihi wa imma li'ammati wa imma li'ammatil khulqi. Ya, li'ammatil khalqi. Apa Ustaz? Khalqi Ustaz? Iya, khalqi. Khalqi itu makhluk. Imma li'ammatil khalqi. Ahyanan takunu hukmatu Hikmah tuh.
ahyanan takunul hikmatu khassatan fil muqaddari alaihi wa ahyanan fil khalqi ala sabilil umumi. Sudah Ustaz, artinya? Oh, sudah itu. Sedikit sekali nanti ini. Dibanyakin ya. Ya. Aduh, mana nih tadi? Wa fi hadzal hadisi, di dalam hadis ini juga terdapat beberapa faedah, yaitu petunjuk terhadap amalan-amalan kepada Allah. Bukan amalan kepada Allah, tapi perbuatan Allah. Itu isyarat. Petunjuk Isyarat. perbuatan apa Ustaz? Syarat? Isyarat itu isyarat itu petunjuk lah ya. Petunjuk atau isyarat terhadap perbuatan Allah. Terhadap perbuatan Allah. Min qaulihi, dari ucapannya, dari perkataannya Rasulullah SAW. Itu ya Ustaz? Iya, dari perkataannya Rasul, idza qabatu, atau perkataannya Allah ya dalam hadis qudsi itu ya. Idza qabatu sofiyahu. Jika engkau menjaga orang yang engkau cintai? Bukan, qabatu. Qabatu itu mewafatkan, mengambil nyawanya. Mengambil. Iya, mengambilnya. Akhoda atau mengambil nyawanya ya. Qabatu itu mematikan, mewafatkan. Atau mengambil nyawanya, mengambil dia gitu. Idza qabatu, jika aku mengambil sofiyahu, kekasihnya, orang yang dia pilih, orang yang dia cintai. Nah, di sini perkataan idza qabatu, jika aku mengambilnya atau mencabut nyawanya, ini menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ragu dan tidak ada keraguan. Wala syakka, terus kan? Wala syakka, dan tidak ada keraguan. Dan tidak ada keraguan bahwa sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Iya, fa'alun ini sigo mubalaghah ya, banyak berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan, terhadap apa yang dia inginkan. Walakin akan tetapi Allah mewajib, akan tetapi wajib bagi kita untuk kalau wajaba yajibu itu wajib, tapi kalau aujaba yujibu mewajibkan. Ya, kalau ajaba yujibu menjawab. Di sini yajibu ya, wajib atas kita. Wajib atas kita untuk mengetahui. Iya. Agar mengetahui apa ini? Bahwasannya Allah Ta'ala berbuat semuanya adalah kebaikan. Fi'la itu perbuatan, bukan berbuat. Bahwasanya fi'lallahi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu baik atau semuanya itu kebaikan. Dan sini perlu diketahui ya, yajibu alaina, wajib atas kita untuk mengetahui bahwasanya perbuatan Allah semuanya itu adalah kebaikan. Terus la yunsabu asyarru. Tidak keburukan. Enggak boleh dinisbahkan keburukan. Tidak boleh dinisbahkan. Yunsabu tidak boleh dinisbahkan. Bagaimana? La yunsabu syarru, tidak boleh dinisbahkan keburukan kepada Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Jadi nggak boleh kita mengatakan perbuatan Allah itu buruk, ya. Dinisbahkan kepada Allah. Jadi perbuatan Allah itu buruk, kita tidak boleh mengatakan seperti itu.
Jadi tidak boleh kita menasabkan atau menisbahkan keburukan kepada Allah. Dalam artian kita mengatakan misalnya perbuatan Allah itu jelek gitu. Itu nggak boleh ya, menasabkan perbuatan Allah itu buruk kepadanya, itu nggak boleh. Menisbahkan, menisbahkan itu menisbahkan, menempelkan atau menisbahkan lah. Wa syarru Terus idza waqa'a. uh-uh. Dan jika dia tertimpa suatu keburukan, Enggak, bukan. Wasyarru dan keburukan idza waqa'a, jika dia terjadi. dan suatu keburukan jika Uh-uh. dia terjadi, Uh-uh. Maka hanya saja hanya saja keburukan itu akan menimpa orang iya, yang maf'ulat itu objek, akan menimpa objeknya. Dan keburukan jika dia terjadi, maka sesungguhnya atau hanya saja keburukan itu terjadi pada maf'ulnya, pada objeknya. Wala yaqa'u fil fi'li, bukan pada perbuatannya. Jadi di sini perhatikan, ini dia Syekh Muslim ini ingin menjelaskan bahwasanya keburukan ini yang pertama tidak boleh dinisbahkan kepada Allah. Kedua, seandainya keburukan itu terjadi, maka itu hanya terjadi pada objeknya, bukan pada perbuatan Allahnya. Misalnya kamu ditimpa kecelakaan. Nah, ini yang keburukan ini hanya mengenang pada kamunya saja maf'ulnya, bukan pada perbuatan Allah yang menjadikan kamu celaka. Mafhum di sini? ya Ustaz. Masalah contohnya. Dan contohnya, jika Allah mentakdirkan terhadap seorang insan Hmm. ma yakrahu, apa yang dia membencinya, Hmm. maka tidak ada keraguan sesungguhnya apa yang dia membencinya. Sesungguhnya Apa, apa yang insan itu membencinya. ya, apa yang dibenci oleh seorang insan, Eh, ya, kan? Maka tidak ada keraguan bahwasanya apa yang dibenci oleh seorang insan binisbati ilaihi, ditinjau dari sisi dia, maka itu adalah keburukan. Dari sisi insan yang ditimpa dengan sesuatu yang tidak dia senangi, misalnya dia kecelakaan. Ini kalau ditinjau dari sisi insannya, objeknya yang terkena kecelakaan tadi, yang sesuatu yang tidak disenangi tadi, maka itu keburukan, benar. Lakinna syarra, akan tetapi keburukan bihadal muqaddar. Keburukan ini terjadi pada muqaddar yang yang dikenai kecelakaan tadi, yang dikenai sesuatu yang tidak disenangi tadi, pada maf'ulnya, pada objeknya. La fi takdirillah, bukan pada takdirnya Allah. Terus li'anna Allah ta'ala, karena Allah Ta'ala karena sungguhnya Allah tidak Ta'ala, memperbuatkannya kecuali karena hikmahnya yang besar. terus Imma lil muqaddari, meskipun iman, bisa jadi hikmah tersebut yang besar tersebut untuk yang ditakdirkan kepadanya, wa ima, dan atau bisa jadi untuk makhluk secara umum. Antum ahyanan kadang ini sebentar, ini bagus ini. Ini apa faedah yang bagus. Kamu bisa kira-kira bisa menyimpulkan nggak ini coba dengan bahasa kamu masalah takdir ini. Saya kasih gambaran. Misalnya kamu ditimpa kecelakaan. Contohnya ini contoh. Kamu ditimpa kecelakaan. Maka kecelakaan tersebut kalau ditinjau dari sisi kamunya, dari sisi kamu yang terkena kecelakaan, yaitu maf'ulnya, maf'ulatnya kamunya, atau muqaddar alaihi kamu, ini maka buruk memang. Tapi keburukan ini memang pada kamu saja, bukan pada takdir Allahnya, bukan pada takdir Allah yang menjadikan engkau kecelakaan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah memberikan, tidaklah dia mentakdirkan sesuatu kecuali karena
hikmah yang besar. Bisa jadi hikmahnya itu kepada kamu yang ditimpa musibah tadi, atau kepada masyarakat umum, atau kepada makhluk yang umum secara umum. Ahyanan, kadang-kadang takunul hikmatu, hikmahnya itu khusus kepada orang yang ditimpa musibah tadi, yang ditakdirkan tadi. Dan wa ahyanan, kadang-kadang juga hikmahnya itu bisa terjadi pada makhluk secara umum. Nah, ini butuh antum coba nanti dengarkan lagi ya. Jadi ini jangan salah paham, di sini juga perlu diperhatikan. Jadi tidak ada semua perbuatan Allah ya. Yang pertama, semua perbuatan Allah tidak boleh dikatakan itu buruk, ditinjau dari Allahnya yang berbuatnya. Hanya saja keburukan itu pada yang maf'ulnya, yang terkena keburukan tersebut, objeknya. Ya. Adapun takdir Allah ini tidak ada yang buruk. Kenapa? Karena takdir Allah ini pasti ada hikmah yang agung, hikmah yang besar. Bisa jadi hikmahnya itu pada diri kamu sendiri yang kena musibah tadi, atau hikmahnya itu bisa pada keumuman makhluk, atau untuk secara umum, makhluk secara umum. Nah, misalnya mungkin engkau ditimpa kecelakaan, bisa jadi Allah menginginkan kebaikan bagi kamu dalam kecelakaan tersebut. Misalnya jadi seperti apa? Bisa kembali rujuk kepada Allah dan bertobat, kemudian semakin bagus ibadahnya. Ini bisa jadi seperti itu. Tapi nanti akan lebih jelas lagi kalau di bawahnya lagi contohnya ya. Berikutnya ini yang baca. Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddaru alaihi idza qaddarallahu alaihi syarran wa sabara wahtasaba nala bidzalika khairan. Wa idza qaddarallahu alaihi syarran wa raja'a ila rabbih bisababin hadzal amri. Bisa babi itu mudhof ya. Bisababi hadzal amri. Li'annal insana idza kana fi ni'matin daiman qad yansa syukral mun'imi azza wa jalla wa la yaltafitu ilallahi fa idza usiba bid-dharra'i tadzakkara wa raja'a ila rabbih subhanahu wa ta'ala wa yakunu fi dzalika faidatun 'azimatun lahu. Amma binisbatin lil akharina fa inna hadzal muqaddara ala syakhsi idza darrahu qad yantafi'u bihil akharuna. Wa linadrib lidzalika mathalan bi rajulin indahu baitun minat tini arsalallahu mataran ghazizan daiman. Goziran, hujan yang deras. Ghaziran. Ya. Ghaziran daiman. Fa inna sahiba hadzal baiti yatadarraru. Lakinnal maslahatal ammata linnas lakinnal maslahata ammata linnasi maslahatun yantafi'una biha. Fasara hadza syarran ala sahsin wa khairan lil akharina. Wa ma'adzalika fakunuhu Ustaz. Kaunuhu kana yakunu kaunan. Iya. Kaunuhu. Wa ma'adzalika fakaunuhu syarran li hadhihi syakhsi amrun nasbiyun idza inna amrun nisbiyun. Perkara nisbi. amrun nisbiyun idza innahu syarrun min wajhi. Bukan id ya, id itu karena. Iya, id Innahu syarrun min wajhi. Min wajhin. Lakinnahu khairu lahu min wajhi akhara. Min wajhin akhara. Min wajhin akhara. Fayatta'idhu bihi wa ya'lamu
annal malja'a huwallahu azza wa jalla la malja'a illa ilaihi. Fayastafidu min hadza faidatun akbaru mimma hasala lahu minal fayastafidu min hadza faidatan. faidatan. Sebagai maf'ul dari yastafidu. Fayastafidu min hadza faidatan akbaru mimma hasala lahu minal Akbaro. akbaro. Mimma Hasala lahu minal mudarrati. Minal mudarrati. minal madarrati. Minal madarrati. Di situ kan Ustaz. Baik, diartikan dulu. Jika Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk seseorang suatu keburukan, lalu ia bersabar dan mengharap pahala, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika Allah menetapkan untuknya suatu kebaikan, lalu ia kembali kepada Tuhannya. Keburukan, syarron, keburukan. Dan jika Allah menetapkan kepada dia suatu keburukan, dan jika Allah wa idza qadarallahu alaihi syarron, syarron keburukan, kalau khairan kebaikan. Dan jika Allah menetapkan keburukan, dan jika Allah menetapkan untuknya suatu keburukan, lalu ia kembali kepada Robnya disebabkan hal ini gitu. Iya, dia kembali rujuk kepada Robnya. Akhirnya dia tadinya mungkin futur lah, dalam artian jarang beribadah. Kemudian ketika dia ditimpa keburukan, dia rujuk pada Allah, dia bertaubat, dia akhirnya taat ya kepada Allah dengan sebab ini, dengan sebab keburukan yang ditimpa kepadanya. Terus li'anal insan, karena sungguhnya insan, karena sesungguhnya manusia jika selalu berada dalam kenikmatan, sungguh ia lupa bersyukur kepada zat yang memberi nikmat. Yaitu Allah Azza wa Jalla ya. Al-Mun'im itu maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla yang memberi nikmat. Terus, dan tidak berbalik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau melirik, tidak mau melihat kepada Allah. Maksudnya terlena dengan kenikmatan tersebut. Wala yaltafit, tidak mau melirik, tidak mau melihat ya, menengok pada Allah. Maka jika ia ditimpa kesusahan, dia akan ingat dan kembali kepada Robnya Subhanahu wa taala. Hal ini membawa faedah yang besar baginya. Nah, ini faedah pertama, untuk faedah yang khusus bagi dia ya. Bagi dia ketika ditimpa keburukan. Terkadang ketika ditimpa kesusahan atau keburukan, akhirnya tadinya mungkin dia terlena dengan kenikmatan-kenikmatan, dia bisa rujuk dan kembali serta mengingat Allah kembali. Adapun bagi orang lain, jika musibah itu menimpa seseorang, adapun ditinjau kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Maksudnya kalau ini kan tadi kebaikan itu kembali kepada yang ditimpa musibah kan ya. Sekarang adapun ditinjau dari orang lain, maka sungguhnya yang ditakdirkan atas seorang ini, jika Allah memberikan mudarat kepadanya, terkadang orang lain itu mengambil manfaat dengan kemudaratan tersebut. Terus ya, walinadrib masalah yang kita ambil contohnya di sini. Walinadrib bilidzalika, masalah yang kita ambil untuk hal tersebut, salah satu contoh misalnya rojulin, ada seorang rojul lelaki. Ayo teruskan Ummu Lesma. Halo. Aina kunti? Keluar Ustaz. Keluar kayaknya Bu Lesma Ustaz. Nggak ada di Zoom. Nggak ada ya. Saya artikan aja ya. Kita ambil salah satu contoh.
ada seorang laki-laki yang indahu baitun minatin, dia itu memiliki rumah yang terbuat dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ataupun mengirim hujan yang deras, yaitu menurunkan hujan yang deras terus-menerus. Fa inna sahiba hadzal bait yatadarraru, dan maka sungguhnya pemilik rumah ini akan merasa mendapatkan apa? Doror, mendapatkan ketidakbaikan gitu, mudorotan. Lakinnal maslahata, akan tapi maslahat al-amata, maslahat yang umum ini menimpa kepada manusia. Maslahatun, sebuah maslahat yang manusia mengambil manfaat dengan hujan deras tersebut. Fasara hada syarron ala syakhsin, maka jadilah hujan yang deras ini itu keburukan atas satu orang, dan khairan, dia menjadi kebaikan juga bagi orang lain. Wa ma'adzalika, maka dan bersama dengan yang demikian itu, maka keberadaan hujan tersebut itu buruk untuk orang ini, perkaranya nisbi. Perkara yang nisbi relatif. Innahu syarrun min wajihin. Karena sesungguhnya turunnya hujan deras tadi itu merupakan keburukan dari satu sisi saja. Dari satu sisi saja. Akan tetapi dia itu khairun. Dia itu kebaikan bagi orang tersebut dari sisi yang lain. Fayat ta'idu, yaitu dia bisa mengambil pelajaran dengan hujan deras tadi, dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada malja, tempat bersandar, kecuali dan dia mengetahui bahwasanya tempat bersandar adalah Allah Azza wa Jal. Tidak ada tempat bersandar kecuali kepada Allah. Wa yastafidu, maka orang yang tadi ditimpa hujan deras yang memiliki rumah dari tanah akan mengambil faedah dari turunnya hujan ini, satu faedah yang besar dari apa-apa yang terhasilkan bagi dia berupa kemudorotan hujan besar tersebut. Jadi hujan besar tersebut, kemudorotannya ini faedah yang dia dapatkan itu lebih besar daripada mudorot yang menimpa dirinya. Nah, kita ambil contoh lagi, misalnya apa di sini? Coba siapa yang bisa ngasih contoh ini? Jadi ada satu takdir, satu ketetapan yang itu buruk bagi seorang insan, tapi bermanfaat bagi yang lainnya. Ustadz, Asma udah masuk nih. Kemana kamu? Jaringannya terputus. Ah, putus. Waduh, udah selesai ini. Oh Ini iya. gimana? Coba anti-antikan lagi, coba ini gimana ini? Yang contohnya, Ustadz. Iya, walinadrib lidzalika masalan. Ada seorang lelaki yang memiliki rumah dari tanah, Allah menurunkan hujan terus-menerus, maka pemilik rumah itu mungkin akan dirugikan. Tetapi masyarakat umum mendapat manfaat dari hujan itu. Maka hal ini menjadi keburukan bagi satu orang, tetapi kebaikan bagi orang lain. Nah. Dan bersama dengan demikian itu, dan bersama dengan keadaan itu, keburukan bagi seseorang itu adalah relatif. ya relatif ya, nggak harus keburukan semuanya itu, nggak, cuma relatif aja. Mungkin dari sisi tadi rumah yang terbuat dari tanah ketimpa hujan terus, ini memang buruk satu sisi. Tapi ada sisi kebaikan juga yang lainnya. Itu tadi itu apa? Dia akan kembali dan mengambil pelajaran, dan juga apa? Mengetahui bahwasanya tidak ada tempat bersandar kecuali pada Allah. Innahu terus Innahu yang sesungguhnya. Jika sesungguhnya keburukan ya, dari satu. itu karena ya, artinya itu karena. Karena sungguhnya itu adalah keburukan min wajihin, dari satu sisi. Lakinnahu, akan tapi itu merupakan kebaikan untuk orang tersebut Dari sisi yang lainnya. tadi, dari sisi lainnya. Lalu dia bisa mengambil fayat ta'ibu, bisa mengambil apa? Mau'idhah, pelajaran penting. Kemudian juga bisa mengetahui bahwasanya tempat berlindung, tempat bersandar adalah Allah Azza wa Jal. Tidak ada tempat bersandar atau berlindung kecuali pada Allah. Maka setelah itu dia bisa mengambil faidah dari kejadian ini, satu faidah yang lebih besar daripada mudorot yang menimpa dia. Ya, nah, ini contohnya. Kalau mungkin contoh lainnya apa di sini tadi? Kita sampai pada contoh lainnya mungkin. Barangkali ada bisa ngasih contoh lagi yang lainnya. Ibu ini atau mungkin Umu Adelin. Apa lagi di sini Mbak Novika mungkin.
Bisa ngasih contoh? Belum tahu, Ustadz. Belum tahu. Ya ringkasnya di sini terkadang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan satu keburukan kepada seorang yang dianggap buruk ya. Tapi ini juga terkadang bisa menjadi manfaat ataupun maslahat kepada orang yang lainnya. Al-Muhim di sini ringkasnya kata beliau. Siapa yang teruskan ini? Mbak Novika ya? Atau siapa ini? Iya, Ustadz. Nah, teruskan ya Mbak Novika. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muhimu anna hadal haditha dhakarahul muallifu rahimahullahu fi babil sabri. Sebentar. Anna hadal haditha. Hadisnya sebagai apa ini? Haditha, badal. Mu'allifu Fa'il. Dzakarahu sebagai apa hu itu? Dzakarahu. Maf'ulun bi. Terus ya teruskan. Anna Li anna fihi fa'idatan azimatan fima idza sabrul insanu. Idza sabara. Oh, sabaro. Ya, sabara insanu. Sabarul insanu ala qabdi. Ala qabdi. Qabdi. Qa di fathah. Qabdi. Ala qabdi sofiyihi. Ya, sofihi. Annahu laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wallahul muwafiq. Ini jannata atau jannatu ini? Jannati. Jannata. Jannata, iya illah. Kemudian itu jazaun sebagai apa ini? Khobar laisa. Khobar laisa. Salah. Isim laisa nggak sih? Ya, isim laisa ya. Isim laisa itu marfu ya. Isim laisa muakhar gitu ya? Ya, isim yang diakhirkan. Isim laisa yang diakhirkan. Berarti laisa lahu jazaan. Isimnya laisa ini marfu atau mansub? Iya mansub. Isim laisa. Oh ya marfu, iya benar. Khobar laisa mansub ya. Subhanallah ya. Terus? Wallahul muwafiq. Ya, Allahul muwafiq. Terus wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat. Sebentar. Angkanya dibaca juga ya, udah tulis sayang udah tulisnya. Apa ya? Angka tuh belum paham. Asal hadisu. Asal al-hadisu salisu wa salasuna. Al-hadisu salisu wa salasuna. Bentar tulis Ustaz. Al-hadisu salasu wa salasuna. Al-hadisu salisu wa salasuna. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'uni. Anit ta'un di sana. Iya. Anit ta'uni. Fa akhbaraha annahu kana adaban yab'athuhu Allahu ta'ala ala man yasha'u. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minina falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'uni fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidi. Iya. Rawahul Bukhari. Iya. Asyarh
Naqalal muallifu rahimahullahu ta'ala fima naqalahu minal ahaditsil waridati fi sabri hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Bentar. Hadisi, kenapa dibaca hadisi? Mana hadisi? Itu fi sabri hadisi Aisyah radhiyallahu. Oh. Kenapa dibaca hadisi? Salah ya? Hadisa ini maf'ulun bi dari naqala. Maf'ulun bih dari naqala. Oh iya. Antum coba itu yang dari kata rahimahullah ta'ala fi manaqala itu ditutup pakai jari sampai hilang semua. Nanti naqalal mu'alifu haditha Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu cuma kalimat tambahan yang disimpan di tengah-tengah. Jadi maf'ul bihi jauh ya. Iya ya. Annaha salat Rasulullahi. Benar Rasulullah. Iya Rasulullah maf'ulun bi. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'uni. Fa ahbaraha anna ta'una adzabun arsalahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala man yasha'u min ibadihi. Wa ta'unu qila innahu waba'un muayyanun. Iya. Wa qila innahu kullu waba'in amin yahillu bil ardi fayusibu. Wabain amin gitu ya, agak panjang ainnya. Amin. Waba'in amin yahillu bil ardi fayusibu ahliha. Ini ahliha apa ahliha nih? Yusibu ini fi'il kan ya, jangan dibaca kasrah setelah fi'il. Ingat-ingat, ini yusibu kan fi'il mudhari, asoba yusibu. Ya, fayusibu. Maka ahlaha. Ahlaha. Iya ya. Fayusibu ahlaha wa yamutun nasi minhu. Jangan dibaca kasrah setelah fi'il. Wa yamutun nasu. Iya ya. Terkadang ini Ustadz apa namanya? Materi idofah gitu loh yang seringnya tuh nyangkut di otak gitu. Ya, kalau pas baca itu nanti fokus, jangan terkait pada apa tadi, fokus pada apa itu? Idofah. Jangan. Kamu perhatikan satu persatu perkataannya. Satu persatu perkataannya. Nanti kalau udah biasa salah gampang. Jadi hatikan dulu ya. Udah ya, bacanya sudah. Penulis hadis ini, semoga Allah merahmatinya, menyebutkan hadis ini apa? Al-muhim yang penting atau yang penting. Ya, al-muhim yang penting. Yang penting pada hadis ini penulis ya. Iya, penulisnya. Penulis semoga Allah merahmatinya menyebutkan bab tentang kesabaran. Iya, menyebutkannya dalam kesabaran. Menyebutkannya. Liana, karena ada manfaat besar. Enggak, karena di dalam hadis ini ada faidah yang besar. Faidah apa manfaat bedanya apa? Sama. Karena di dalam hadis ini ada faidah yang besar gitu ya. Jika seseorang bersabar. Iya. Jika seseorang bersabar menghadapi kehilangan orang yang dicintainya. Apa faedahnya besar kalau dia bersabar? Annahu, bahwasanya tidak akan mendapatkan balasan selain surga. Bukan tidak akan mendapatkan ya, tidak mendapatkan balasan ya. Tidak ada baginya balasan melainkan surga. Tidak ada balasan baginya melainkan surga. Ya, ini faedah yang sangat besar ya, kalau seorang itu kehilangan orang yang dicintainya, baik temannya kah, orang tuanya kah, atau anaknya, pokoknya dicintainya ya.
Terus hadis yang 33. Dan semoga Allah memberikan muwafik apa ya? Muwafik kesuksesan. Yang memberikan dan Allah sajalah yang memberikan taufik gitu. Dan Allah saja yang memberikan taufik. Dan ya. Hadis ke-33, Wan Aisyah, dan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang wabah tersebut. Tentang wabah gitu aja. Tentang wabah. Terus? Lalu beliau menjawab bahwa memberitahunya. Bahwa beliau mengabarkan bahwa wabah tersebut merupakan azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maka Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu faja'alahu-nya kembali kemana itu? Allah menjadikannya, nya itu kembali kemana itu? Nya itu ke tahun nggak sih? Ke wabah ya, ke taunnya ya. Allah menjadikan taun bagi orang beriman itu sebagai rahmat. Terus? Sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi Ustaz? Laisa fatisa min abdin yaqa'u fit ta'un, maka tidaklah seorang hamba yang tertimpa wabah, iya. Ia tetap tinggal di negerinya dengan sabar dan mengharap pahala, dan ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Dan ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Enggak, itu ilah itu melainkan, karena di situ ada laisa kan, tidaklah seorang hamba begini melainkan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Melainkan. Nah, di sini juga perhatikan juga. Jadi kalau ada kata negatif itu sama dengan plus ya kan, seperti matematika. Di sini ada laisa dan ilah ini kan sama-sama negatif nih. Laisa negatif, ilah negatif, maka jadinya positif. Seperti di sini juga nih, ya contoh yang atas ya, laisa lahu jazaun ilal jannah, ya kan? Nah, tidak ada bagi dia balasan melainkan surga. Nah, ini kalau kamu hilangkan dua-duanya maka menjadi kalimat positif. Bagi dia balasan surga. Nah, seperti tulisannya ini, nanti ilahnya jangan kamu hilangkan, karena nanti kalau dihilangkan maknanya jadi negatif ya. Maka tidaklah dari seorang hamba yang dia terjatuh dalam wabah, kemudian dia tinggal di negerinya tersebut dalam keadaan sabar, mengharap pahala, dan dia mengetahui bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dia. Nah, melainkan bagi dia pahala seperti orang yang mati syahid. Ini pahala dari orang yang bersabar dan mengharap pahala ya ketika ditimpa wabah. Baca syarahnya, penjelasannya. Penjelasan naqalal mu'allifu, penulis semoga Allah merahmatinya. Naqala itu menukilkan. Oh, berarti penulis menukilkan gitu. Iya, menukilkan. Penulis semoga Allah merahmatinya menukilkan di antara hadis-hadis yang beliau sampaikan tentang kesabaran. Al-waridat, hadis-hadis yang datang. Jadi mu'alif menukilkan fima pada hadis-hadis yang dia nukilkan dari hadis-hadis yang datang dalam bab sabar, yaitu hadisnya bisa. Ini sebenarnya nih kata fima naqalahu minal ahadithi al-waridati ini hanya kata sisipan ya. Dilangsungkan saja mu'alif menukilkan hadis Aisyah gitu aja, selesai. Maksudnya apa ya, kalau kamu bingung mengartikan yang panjang ini ya dihilangkan nggak masalah, nggak mempengaruhi makna ini. Ya berarti penulis menukilkan dari hadis-hadis bab tentang kesabaran. Oh, gimana sih? Mu'alif menukilkan, mu'alif rahimahullah ta'ala menukilkan
pada apa-apa yang dia nukilkan dari hadis-hadis yang datang dalam bab sabar, yaitu dia nukilkan hadis Aisyah. Hadis Aisyah ini termasuk hadis-hadis yang datang dalam masalah bab sabar. Apa isi hadis itu? Bahwasanya Aisyah salat Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wabah. Lalu beliau mengabarkan bahwa wabah tersebut merupakan azab dari Allah, azab yang Allah kirimkan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ya, dari hamba-hambanya. Dan wabah kabarnya kabarnya adalah wabah yang spesifik. Kila itu bukan kabarnya, kila itu ada yang mengatakan. Konon gitu ya. Nah, konon ada yang mengatakan maknanya itu adalah wabah secara tertentu, wabah yang tertentu. Dan juga kila ada yang mengatakan bahwasanya semua wabah yang umum yang menimpa bumi, yang terjadi di bumi lalu menimpa kepada penduduknya, dan juga merupakan wabah yang umum yang yang menimpa suatu daerah atau wilayah yang menginfeksi penduduknya dan menyebabkan kematian manusia. Ini jadi makna taun di sini ini kan menjelaskan taun itu yang apa sih ya? Ada yang mengatakan itu wabah muayyan, wabah tertentu saja dikatakan taun. Ada juga mengatakan enggak, semua penyakit wabah yang umum yang ada di muka bumi lalu menimpa penduduknya lalu penduduknya mati, ini juga disebut taun ya. Jadi ingin menjelaskan kalimat taun ini, apakah yang dimaksud taun ini cuma wabah tertentu saja atau semua wabah dikatakan taun. Nah, di sini beliau tidak merojihkan yang mana ya. Yang jelas ini wabah itu ya bisa jadi semua yang mencakup atau semua wabah yang terjadi di bumi ataupun yang menimpa bumi lalu menimpa penduduknya dan membuat manusia mati. Ini semua wabah bisa juga masuk dalam kata taun. Kelas Ustaz. Berikutnya ini terakhir, siapa ini satu lagi? Urwa ya. Urwa. Ya. Bismillah wa sawaun kana muayyanan am kulla wabain amin mislul kulira wa ghairiha fa inna hada ta'una adabun arsalahu Allahu azza wa jalla walakinnahu rahmatun lil mu'minin idza nazala biardihi wa baqiya fiha sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu fa inna Allah ta'ala yaktubu lahu mithla ajri syahidi walihada ya walihada ini belum dibalik ini, hostnya lagi kamar mandi. Tunggu sebentar ya Umurah, saya nggak bisa lihat ininya, teksnya.
Iya, silakan dibalik halamannya Umu Adelin. Ya, teruskan Umu Urwah. Mislu Adri Syahidi. Halo Umu Urwah. Ya Ustaz. Iya, teruskan bacanya. Walihada. Walihada ja'a fil hadis sahih an Abdurrahman bin Aufin radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum bihi bi ardin fala taqaddamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Bentar, Umur. Sebentar. Fala taqaddamu. Ini fi'il apa ini, Umur Urwah? Fala taqaddamu fil amr. Fi'il amr. Itu lanya adalah apa itu? Oh, ini Ustaz. Maka janganlah kalian mendatanginya. Iya. Dama Fi'il apa yuqaddimu namanya? fil mudhari. Fi'il mudhari. Tapi kenapa taknya nggak ada satu ini? Ini kan Itu aslinya kan hasbunun kata Ustaz. Ada lamul apa itu? Lamun nahi. Enggak, nunnya memang dibuang. Nunnya dibuang majzum dengan membuang huruf nun. Tapi ini Taqaddamu. aslinya tataqaddamu ya. Antum taqaddama ya taqaddamu. Antum tataqaddamuna. Oh ya Ustaz. Kena Ya, double ini huruf tamudoraan. huruf tanya double dibuang satu ya. Iya. Baik. Terus Idza waqa'at ta'unu mm-mm. idza waqa'at ta'unu bi ardin fa innana la naqaddamu alaihi Nukdimu alaihi. La, nuqaddimu. la nukdimu. Tidak maju. Tanginya. La nukdimu alaihi. Fala nuqdimu. Akdama yukdimu. Nanti setelahnya ada. Setelahnya kan li'anna ikdama. Berarti kan ini wazannya af'ala yuf'ilu if'alan. Mafhum? Ya. Fala nuqdimu. Fa innana la nukdimu alaiha. Maka kami tidak mendatanginya. Iya. Fala nuqdimu alaiha li'anna al-iqdama alaiha ilqa'un bin nafsi ila tahlukati walakinnahu idza waqa'a fi ardin fa innana la nakhruju minha firaran minhu li'annaka mahma farirta Farorta. farorta Iya. farorta min qadarillahi idza nazala bil ardi fa inna hadzal firara la yughniya anka minallahi syai'an. Wa dzkuril qissata allati qassahallahu alaina fil ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufu hadaral mauti. Ya. Qala ba'dul ulama'i fi tafsiril ayat innahu nazala fil ardi wabaun. Tidak ditasdid ya zatnya nazala. Kalau Iya, nazala itu lazim turun. Kalau nazala menurunkan. innahu nazala fil ardi wabaun. Fa kharaju minha. Faqalallahu lahum mutu thumma ahyahum liyubayyina lahum annahu la mufarra min qadaillahi illa ilallahi. Fafi hadis Aisyah radhiyallahu anha dalilun ala fadlis sabri wal ihtisabi wa annal insana idza sabbara nafsahu fil ardi allati nazala fiha ta'unu thumma mata bihi kataballahu lahu misla ajri syahidi. وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه فإن الحياة غالية عند الإنسان. Masya Allah. Terus سوف يهرب يخاف من الطاعون فإذا صبر وبكي واحتسب الأجر وعلم أنه لن يصيبه
illa ma kataballahu lahu thumma mata bihi fa innahu yuktabu lahu mithlu ajari syahidi wa hadha min ni'matillahi azza wa jalla. Masya Allah, ini masalah lancar kalian tuh dapat salaman setengah ya. Besok tambah lagi ya. Kalau bagus ini udah lancar, ini senang dengarnya ini, nanti lancar sekali bacanya ini. Ini diartikan Murwah. Sama saja keadaan wabak tersebut spesifik atau wabah yang secara umum, misalnya kolera atau selain kolera. Sesungguhnya wabah ini merupakan azab yang Allah Azza wa Jalla turunkan azab terus Ya, yang Allah kirim atau turunkan ya. yang Allah kirimkan, Azza wa Jalla kirimkan, akan tetapi wabah tersebut merupakan rahmat bagi orang yang beriman jika wabah tersebut turun di wilayahnya. Dan dia tetap di wilayah tersebut dalam keadaan dia bersabar, mengharapkan pahala Allah Azza wa Jalla atas wabah tersebut. Dia mengetahui bahwasanya tidaklah wabah tersebut menimpanya, melainkan Allah akan menuliskan baginya itu pahala, semisal pahala orang yang mati syahid. Karena ini hadis tersebut karena hal ini telah datang di dalam hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar di suatu wilayah, maksudnya ini ada wabah yang turun, maka janganlah kalian mendekatinya. Dan jika wabah tersebut terjadi di suatu wilayah dan kalian berada di wilayah tersebut, maka janganlah kalian keluar darinya untuk melarikan diri. Sebentar, mau tanya ini. Firaron ini sebagai apa ini? Itu Ustaz, mafulun Ustaz, maful liajli. Maful liajli ya, santai ya. Bentar, ada lagi nih. Ya. Itu bisa teruskan, nggak ada lagi. Teruskan, diartikan teruskan. Jika dan jika tahun tersebut terjadi di suatu wilayah, maka sesungguhnya kami tidak mendekati wilayah tersebut, karena sesungguhnya mendekatinya maksudnya ini Ustaz, sama saja menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Iya, sama saja mempertemukan dirinya dengan kebinasaan ya. Dan akan tetapi wabah tersebut jika terjadi di suatu wilayah, sesungguhnya kami tidak keluar darinya untuk melarikan diri. Kita tidak boleh keluar dari wilayah tersebut. Sesungguhnya engkau bila mana engkau berlari, lari dari mahma itu betapapun engkau lari dari takdir Allah. Betapapun. Betapapun engkau lari dari takdir Allah, jika wabah tersebut jatuh di wilayah tersebut, maka sesungguhnya larimu ini tidak akan memberikan mendatangkan keuntungan sesuatu pun dari Allah. Ya, lari kamu ini tidaklah mencukupkan engkau dari Allah sedikit pun. Maksudnya tidak bisa menyelamatkan engkau sedikit pun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah kisah yang Allah telah mengisahkannya atas kita kepada orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, mereka dalam keadaan beribu-ribu, berjumlah ribuan ya, wahum, dan mereka itu jumlahnya ribuan. Hadaral maut, karena takut mati.
Ya, karena Mereka mereka keluar takut mati ya. berkata sebagian ulama di dalam tafsir ayat ini, sesungguhnya Allah menurunkan wabah di suatu wilayah, mereka keluar dari wilayah tersebut. Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian. Kemudian Allah menghidupkan mereka untuk memberikan penjelasan kepada mereka bahwa tidak ada tempat berlindung atau tempat pelarian dari ketetapan Allah kecuali kepada Allah saja. Iya, benar. Tidak ada mafar. Mafar itu tempat lari ya, tempat pelarian, tempat perlarian. Dalam hadis Aisyah dan dalam hadis Aisyah. Dan di dalam hadis Aisyah ini dan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha terdapat sebuah dalil atas keutamaan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla atas musibah yang menimpahnya. Sesungguhnya manusia jika menyabarkan dirinya atau berusaha untuk menyabarkan dirinya di wilayah tersebut, yang taun turun pada wilayah tersebut, kemudian dia mati, Allah akan menuliskan semisal pahala orang yang mati syahid. Demikian itu. Dan yang demikian itu sesungguhnya manusia jika taun turun di wilayahnya itu, maka hidupnya itu akan sulit. Enggak, Golia mahal. Oh iya Ustadz, mahal. Lihatun. As-sa'atu ghaliyatun. Jam itu ghaliyah, mahal. Akan mahal indal insan di sisi manusia. Iya, kalau turun wabah itu ya kan kehidupan itu mahal sekali bagi seorang insan. Maka dia akan lari. Dia akan Maka dia kabur. akan berlari, dia takut dari wabah tersebut. Maka jika dia bersabar, dia tetap di wilayahnya tersebut dan dia mengharapkan pahala dari Allah, dan dia mengetahui sesungguhnya wabah tersebut tidak lama melimpahnya. Bentar. Lan yusibuhu ilama. Itu ma-nya itu fa'ilnya ya. Jadi jangan wabah tersebut menimpa dia, tapi apa? Tidaklah menimpa dia melainkan apa yang Allah tetapkan untuknya. Dan dia mengetahui bahwasanya tidaklah menimpa dia kecuali apa yang Allah tetapkan untuknya. Ya Ustaz. Kemudian dia mati dengan wabah tersebut, maka sesungguhnya dia akan dituliskan semisal pahala orang yang mati syahid, dan ini merupakan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ini merupakan kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, ini berarti selesai ini ya masalah faedah di sini. Berarti apa? Wabah, tentang wabah ya. Jadi kalau ada wabah turun di suatu tempat yang kita di situ, misalnya di dalam situ, kita nggak boleh kabur ya. Kita nggak boleh keluar dari wilayah tersebut, tapi harus apa? Bersabar, mengharap pahala, dan kita yakin bahwasanya tidaklah menimpa kita kecuali apa yang Allah tetapkan. Kalau Allah tetapkan kita tertimpa wabah, maka kita mati. Kalau tidak, maka kita akan selamat. Itulah keyakinan kita ya. Kita nggak boleh keluar. Begitu juga yang di luar wilayah, tidak boleh dia mendekati tempat yang terkena wabah. Karena ini sama dengan apa? Ilqaun binafsi ila tahluka. Mempertemukan dirinya dengan kebinasaan. Tapi yang di sini selesai ya. Halo. Nah, Ustaz. Ya, kita cukupkan di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustaz. Iya.